Kita bakal review sepatu budget, tapi ini boxnya sama persis kayak sepatu Whynote 0.4. So, langsung aja guys, check it out. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini tangan gue udah ada sepatu Jordan Westbrook One Take 2, dan ini merupakan sepatu budget dari si Russell Westbrook. Buat kalian yang belum tahu, gue kemarin udah sempat nge-review Jordan Whynote 0.4, dan itu merupakan line signature-nya dari Russell Westbrook. Jadi sedikit berbeda dengan sepatu ini, tapi banyak dari kalian yang sebenarnya nanyain gue untuk nge-review sepatu budget juga. Dan ini guys, ini merupakan sepatu budgetnya, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp1.429.000. Kalau kalian tertarik sama sepatu ini, gue dapetin sepatu ini dari Hoops Point, jadi kalian bisa cek langsung ke website dari Hoops Point kalau kalian tertarik sama sepatu basket, perlengkapan basket, aksesoris basket juga ada di sana. Jadi kalian tinggal klik aja di link di bagian bawah, jadi kalian bisa langsung menuju ke website dari Hoops Point. Secara first impression, sepatu ini tuh menurut gue dari segi desain ya Westbrook banget, udah pasti. Sepatu Westbrook itu memang selalu terkenal dengan desainnya yang catchy, rada out of the box. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini menurut gue desainnya cakep banget. Nggak kelihatan kayak sepatu budget sama sekali. Menurut gue tuh penggunaan warna di sepatunya tuh masuk banget guys. Gue bener-bener suka dengan warna off-white yang ada di bagian uppernya sendiri. Dan kalian bisa lihat di bagian sampingnya, di sini kayak ada tali-tali yang udah ikonik banget lah kayak sepatu Westbrook pada umumnya. Terlebih lagi di samping itu kalian juga bakal dapat material sintetik yang ini nge-wrap di bagian samping sampai belakang sini. Terus di bagian depannya ini juga, dan yang di bagian depan ini kalian bisa ngelihat di sini tuh ada material yang bertekstur gitu. Jadi teksturnya kayak bola basket, dan menurut gue tuh kasih sentuhan yang cukup keren di sepatu Jordan Westbrook One Take ini. Dan juga dari penggunaan material yang ada di sepatu ini juga sebenarnya cukup berbeda dari sepatu-sepatu lainnya, karena sepatu ini menggunakan material yang terbuat dari material kanvas. Jadi rada ngingetin gue sama kayak sepatu-sepatu brand lokal juga, tapi material kanvas yang digunakan di sepatu ini bisa gue bilang tebal banget. Dan secara first impression, gue juga ngerasa material yang ada di sepatu ini tidak memerlukan break-in time yang lama guys. Jadi cukup movable di setiap pergerakan kaki gue, dan juga di samping itu lacing sistemnya sendiri seperti yang gue bilang tadi sebenarnya cukup unik di sepatu ini. Jadi di bagian depan kalian dapat lace yang standar, di bagian samping di sini ada panel-panel yang memberikan kalian lockdown untuk bagian midfoot kaki kalian. Dan di samping itu kalau kalian bisa lihat di bagian detailnya lagi, di bagian tang ini menurut gue cakep banget, karena di sini ada kayak hologram yang ini tuh menunjukkan logo dari Westbrook juga guys. Dari segi konstruksinya sendiri sebenarnya menurut gua meskipun sepatu ini tuh sepatu budget, tapi fitur-fitur yang diberikan di sepatu ini sebenarnya nggak jauh beda dari sepatu signature seriesnya. Jadi menurut gua memang cukup mirip sama Jordan Whynote Zero line. Yang beda sih memang di sepatu ini kayak beberapa fiturnya tuh kurang begitu optimal aja. Di sini gue bisa ambil Jordan Whynote 0.4, dan ini kalau kalian bisa lihat menurut gue sih cukup identik. Jadi kalian masih ngedapetin rounded outsole juga di bagian forefoot sama di bagian heel, meskipun yang di bagian heel ini nggak seketara sepatu Jordan Whynote 0.4. Terus kalian juga bakal dapet decouple outsole di sepatu ini sama kayak di sepatu Jordan Whynote 0.4. Jadi ini berfungsi untuk membuat sepatu yang ada di Jordan Westbrook One Take ini lebih ringan dari sepatu-sepatu lainnya. Dan ditambah lagi kalian juga akan mendapatkan Zoom Air Unit di bagian forefoot dari sepatu ini. Dan ini kalian bisa lihat juga di bagian outsole-nya, tepat di bagian yang di cut out. Ini merupakan letak di mana Zoom Air Unit yang ada di sepatu ini berada. Dan ini juga dibikin top load guys. Cara first impression cukup oke, jelas nggak berasa se-bouncy Whynote 0.4 karena itu merupakan main signature-nya. Di sepatu ini gue ngerasa ya standar aja lah, cukup oke guys. Gue ngerasa juga sepatu ini mungkin dari segi cushion butuh yang namanya break in time, sehingga gue bisa ngerasain sensasi zoom yang ada di sepatu ini dengan lebih optimal. Juga foam yang digunakan di sepatu ini gue rasa cukup oke. Sepatu ini menggunakan pylon yang gue rasa cukup soft juga. Untuk cushioning unit di bagian heel sama seperti sepatu-sepatu Jordan Westbrook sebelumnya, di bagian heel kita nggak ngedapetin cushioning unit sama sekali guys. Ngomongin dari bagian tractionnya juga, sepatu ini tuh punya traction yang gue sih bisa bilang cukup mirip sama sepatu Jordan Westbrook One Take 1 yang seri sebelum ini. By the way, ini juga ada XDR-nya, tapi kalau kalian tanya apakah rubber yang ada di sepatu ini bisa bertahan di lapangan outdoor atau enggak,
kayaknya kali ini gue bakal jawab 50-50. Secara ini juga masih first impression dan gue harus cobain dulu sepatunya. Gue ngeliat yang di bagian tengah sini ini dikasih material herringbone, kayaknya ini bisa bertahan di lapangan outdoor karena ini cukup tebal. Tapi yang di bagian sampingnya sini kita mendapatkan rubber yang gue rasa cukup tipis guys. Tapi di samping itu di sini tuh kayak ada 2 layer rubber yang digunakan. Jadi kalau satu sisi yang tergerus, kayaknya di bagian dalamnya ini masih ada layering material lagi yang bisa memberikan kalian traction juga. Dan yang cukup unik sebenarnya pattern yang sepatu kanan sama kiri itu beda, dan gue penasaran banget untuk cobain sepatu ini di lapangan outdoor juga. Mudah-mudahan sepatu ini tuh bisa bertahan dari segi traction. Untuk overall fitnya sendiri, gue ngerasa sepatu ini tuh fit true to size. Memang rada sempit di bagian depan sini, jadi buat kalian para wide footers, kalian harus cobain dulu di store. Di bagian belakang sini nggak terlalu banyak padding, tapi ya cukup, dan di sculpt juga, jadi cukup nyaman di bagian heel. Tapi gue ngerasa di bagian depan sini fitnya bener-bener one to one dan cukup oke guys. Seperti yang gue bilang tadi, materialnya juga nggak memerlukan break in time sama sekali, dan sepatu ini sebenarnya secara looksnya sendiri kalau dipakai on fit itu cakep banget guys. Ini tuh ngingetin gue sama warna sepatu Jordan Shattered Backboard juga, dan nggak cuma warna dari Shattered Backboard aja, tapi di bagian samping ini tuh dikasih warna neon pink sama neon green yang bikin sepatunya tuh kelihatan makin unik. Jadi tuh gimana ya, menurut gue shout out banget buat desainer dari sepatu Westbrook yang selalu bisa bikin inovasi desain yang out of the box menurut gue. By the way, kalau kalian penasaran, bakal ada colorway lain juga dari sepatu Jordan Westbrook One Take 2, dan kalau nggak salah penggunaan materialnya pun di tiap colorway itu juga bakal beda. Overall, secara first impression, sepatu Jordan Westbrook One Take 2 ini merupakan sepatu budget yang gua suka banget, karena dari segi fitur ya menurut gua nggak jauh beda dari sepatu Whynote 0.4. Dan ditambah lagi dari segi looksnya ini nggak kelihatan budget sama sekali, karena ini sepatu asli cakep banget, keren banget. Dan buat kalian yang penasaran sama performance review dari sepatu ini, tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers, ntar gua bakal bikin performance reviewnya juga. Jadi pastikan kalian jangan sampai ketinggalan sama konten-konten Naksir Sneakers, klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Peace.